Oke, selamat pagi untuk seluruh peserta didik kami. Pada hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran PPKN kita. Kita akan masuk bab yang pertama. Ya, pertama-tama Bapak mengucapkan selamat untuk kalian yang telah naik ke jenjang berikutnya, ke kelas yang berikutnya. Kita akan langsung masuk ke pembelajaran kita yang pertama. Seluruh peserta didik kami boleh mempersiapkan bukunya, buku pelajarannya, buku PPKN. Oke, nah kita akan masuk ke materi kita yang pertama, bab yang pertama. Bab yang pertama dari semester yang akan kita jalani, semester ganjil, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita akan masuk ke pendahuluan. Nah, apakah lambang negara Indonesia? Bapak harap kalian masih ingat pelajaran yang telah kalian pelajari di kelas 5, kelas 6 SD. Apakah lambang negara Indonesia? Oke, tentu kalian ingat ya. Yang kedua, apakah dasar negara Indonesia? Yang ketiga, di manakah dasar negara dirumuskan? Nah, perhatikan gambar yang Bapak sampaikan di video ini. Lambang negara Indonesia adalah lambang lambang Garuda, ya, lambang Garuda. Nah, apakah dasar negara Indonesia? Tentu dasarnya adalah Pancasila. Dan di manakah dasar negara dirumuskan? Oke, perhatikan gambarnya. Gambar yang Bapak perlihatkan adalah gambar perumusan dasar negara Indonesia pada sidang BPUPKI yang pertama. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, Jepang adalah negara-negara yang pernah menjajah Indonesia. Tentu kalian tahu itu. Ini adalah negara-negara yang pernah datang ke Indonesia dan menjajah Indonesia. Nah, penjajah yang paling lama adalah negara Belanda, 350 tahun atau 3,5 abad. Dan penjajah yang paling kejam adalah Jepang, ya, dengan segala tindakan-tindakannya. Nah, bisa kalian lihat gambarnya. Ini adalah budak-budak Jepang. Mereka bebas memilih siapa saja yang akan dijadikan budaknya, baik perempuan maupun laki-laki. Ya, nah ini adalah Romusha atau para pekerja-pekerja Indonesia yang dijadikan budak Jepang. Namanya Romusha. Ya, nah mereka semuanya adalah orang-orang Indonesia yang dijadikan budak oleh Jepang. Kebijakan tentara Jepang yang kejam. Nah, yang pertama, pelaksanaan kerja paksa. Ya, ini adalah kebijakan-kebijakan yang kejam, mengirim laki-laki ke Myanmar dijadikan budak. Yang kedua, pengambilan paksa makanan dan lain-lain. Mereka bebas mengambil beras dan yang lain-lain dari rumah kalian. Ini adalah kebijakan tentara Jepang yang kejam, kekejaman tentara Jepang. Yang ketiga yaitu perbudakan paksa, budak di tempat tinggal mereka dan budak sebagai seks, ataupun mereka bebas mengambil perempuan-perempuan untuk dijadikan istri mereka. Ya, ini adalah kekejaman Jepang pada zaman itu dan yang lain-lainnya. Nah, kita lanjut. Jepang mulai menguasai Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942 setelah Belanda mengakui kekalahannya. Jadi Jepang menguasai Indonesia 8 Maret 1942. Ya, ketika Jepang pertama kali masuk, Jepang mengiming-imingi Indonesia dengan banyak iming-iming. Tetapi ternyata Jepang malah menjajah Indonesia. Jadi 3,5 tahun setelah Jepang menguasai Indonesia, ternyata mereka kalah kepada sekutu lewat bom Hiroshima dan Nagasaki. Kedua kota besar di Jepang dibom oleh sekutu atau Amerika pada waktu itu, sehingga Jepang kalah. Dan Jepang menyerahkan kekuasaan negara Indonesia kepada Indonesia. Namun, Indonesia tidak langsung dapat merdeka. Indonesia perlu mempersiapkan dasar-dasar negara, mempersiapkan perumusan-perumusan lambang-lambang negara. Nah, jadi dalam persiapan menyambut kemerdekaan tersebut, maka Indonesia membentuk sebuah panitia namanya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepangnya, Dokuritsu Jumbi Toyosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Jadi badan ini dibentuk
sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, apa saja yang dikerjakan oleh badan ini? Mari kita lanjut. Nah, anggota BPUPKI berjumlah 62 orang, tokoh-tokoh di Indonesia, dan 7 orang tokoh dari Jepang. Nah, perlu kalian ketahui, BPUPKI sebagai ketua BPUPKI adalah Dr. Kraton Rajiman Wedioningrat. Nanti bisa kalian baca di buku kalian halaman 5 ya. Halaman 5. Nah, 7 orang tokoh Jepang. Ini nanti bisa kalian baca juga di buku kalian di halaman 5. BPUPKI bersidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 juga ya. Nah, sidang BPUPKI yang pertama tugasnya yaitu membahas dasar negara. Apa itu dasar negara? Tentu membahas Pancasila. Yang kedua, sidang BPUPKI yang kedua membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Undang-undang yang mengatur tata tertib yang ada di Indonesia ya. Ini ditetapkan pada sidang BPUPKI yang kedua. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar atau pembukaan 1945 dibahas pada sidang tidak resmi BPUPKI dan dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai anggota BPUPKI pada waktu itu. Jadi pada sidang tidak resmi BPUPKI hanya dihadiri oleh 38 orang pada waktu itu. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Song In atau sekarang disebut dengan Gedung Pancasila ya. Nah, ini adalah materi singkat kalian. Bapak hanya menyampaikan dari bagian A. Ya, bagian A yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Itu bagian B-nya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, itu tugas kalian. Nah, tugasnya adalah mencatat seluruh isi materi dalam video ini, foto, dan kirim ke Bapak. Bisa lewat WA, Classroom, atau langsung kirim fotonya ke Bapak, japri ya, atau jawab pribadi. Jadi, yang tidak mengumpulkan tugas tentu tidak ada nilainya sama sekali. Oke, sampai di situ materi pendahuluan kita. Terima kasih, sampai jumpa.